Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Selamat datang lagi bersama kami, Freon Balap Official. Nah, baik, pada kesempatan kali ini rencananya mau sarapan ya teman-teman ya. Nah, baik, sebelum sarapan sambil menemani kesibukan aktivitas teman-teman dimanapun Anda berada, di belakang saya sudah ada satu unit indoor AC, yaitu produk dari Daikin Inverter 3/4 PK. Di sini salah satu AC yang masih booming ya, banyak di pasaran itu digunakan teman-teman pecinta AC inverter. Nah, ini sebagai sampel aja ya. Nah, kita tidak membahas inverternya, cuman sedikit nyerempet aja nih ya. Jadi ceritanya gini teman-teman, ada beberapa subscriber yang minta kunjungan ke rumahnya, cuman karena kesibukan aktivitas saya nggak bisa layanin, dan teman-teman ini membawa AC-nya ke workshop saya ya. Jadi ke workshop kami, dibawakan unitnya, salah satunya ini ya, ada dua, di dalam masih ada tiga, ada 5 unit AC punya subscriber. Ini subscriber sendiri yang dicopot sendiri pakai teknisi, ada juga yang pakai teknisi dibawa ke sini. Jadi di konten, sekali lagi saya ulangin, sifatnya hanya membantu, bukan tugas saya dalam bidang promosi teman-teman. Saya akan membantu apabila saat saya tidak sibuk seperti itu. Terlebih saya tipe orang yang suka menjalin tali silaturahmi kepada teman-teman pemirsa setia Freon Balap Official. Nah, untuk teman-teman yang sudah hadir menyampaikan kritik serta saran serta hadir silaturahmi bersama saya, terima kasih banyak. Juga salam hormat saya kepada netizen yang terhormat di luar sana yang cuap-cuap, kadang ngajak debat, itu debatnya tuh kadang nggak masuk akal, lebih menonjolkan ke asumsi pribadi, dan dengan asumsi pemahamannya, sudut pandangnya tuh yang negatif gitu loh. Coba adalah pesan saya begini, kita tuh pakai sudut pandang tuh yang positif, sehingga pikiran-pikiran jahat kita, niat-niat hati kita yang buruk tuh semua dilebur, dihancurkan lah gitu. Jadi belajarlah jadi orang itu bertindak positif, sudut pandangnya yang positif, sehingga hati dan pikiran ini sinkron ke hal yang positif. Jangan dikit-dikit negatif, dikit-dikit pesimis. Itu terserah, sah-sah saja, setiap orang punya pola sudut pandang masing-masing. Nah, cuman dengan cara-cara begini kadang itu kita menjadi manusia-manusia yang culas, manusia-manusia yang cenderung jahat. Baik, di sini ada satu AC, mungkin saya kuak begini, mungkin teman-teman ada ya yang nyuci AC, habis dicuci kok AC-nya tetap masih netes, masih dicuci kok masih suka banjir. Nah, ini saya sebagai sampel, ada bisa iya dan bisa enggak, ada lebih dan ada kurangnya. Teman-teman tinggal, tadi saya bilang sudut pandang seperti apa yang teman-teman mau dicerna. AC kalau habis dicuci kok masih netes, itu ada salah satu kemungkinan saluran drainase, mungkin drainasenya itu tidak, dia modelnya internal ditanam dalam tembok. Kemungkinan ada beberapa binatang yang masuk, contohnya kayak ada kecoa, ada cicak, itu nyumbat bisa masuk dan sehingga menjadi bangkai, dan itu membuat saluran drainase Bapak Ibu punya AC itu tersumbat. Yang kedua, proses pembangunan ada beberapa kesalahan, mungkin keteledoran dari teknik sipil juga installer teknisi AC. Saya tidak mengejas orang lain, tapi contohnya saya nih, pas waktu masang bobokan drainase itu kelelayan saya kemasukan puing, itu bisa menyebabkan penyumbatan jangka panjang. Yang berikutnya yaitu drainase ini penuh dengan lumut, dengan kerak. Nah, misalkan Bapak Ibu pakai AC udah lama, kok tiba-tiba nggak dipakai nih AC-nya, lumut di dalam saluran pipa itu lama-lama dia akan mengering, berkerak, dan saat Bapak Ibu nyalakan AC-nya, itu kerak lendir akan numpuk dan itu akan terjadi penyumbatan. Nah, itu salah satunya saat cuci cleaning, wajib kita seorang teknisi, kita semprot untuk drainasenya itu, kita gunakan tekanan, kita tekan supaya talangnya itu bersih. Nah, seperti itu ya. Nah, terus nyuci AC misalkan kita nyuci AC itu hanya disemprot-semprot bagian depan aja, dan tidak menutup kemungkinan evaporator bagian dalam serta evaporator bagian bawah itu akan terjadi penumpukan lendir. Contohnya akan saya kasih simak teman-teman. Sebelum kita simak, kita unboxing dulu.
Nah, jadi menu saya pagi ini sarapan. Kenapa saya buka warung Padang, salah satunya karena kesukaan saya. Nah, ini saya suruh tim saya bungkusin karena saya nggak sempat ke warung. Teman-teman nanti lihat ya. Pagi ini mau sarapan, menunya pakai telur dadar, ada daun singkong, ada sambal hijaunya, ada sama cincang. Ini salah satu menu kesukaan saya ya, pakai cincang juga kikil, cuman kikilnya belum siap. Nah, jadi ini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, ini saya sudah bongkar ya. Kalau kita perhatikan sisi bagian depan, evaporator bagian depan, nih, ini kelihatan bersih, ya. Ini kelihatan bersih ya. Ini habis dicuci, belum lama dicuci. Namun, keluhan si customer ini, AC-nya masih suka-suka netes ya, masih suka-suka netes. Nah, dengan seperti ini sehingga customer ini, salah satunya ada beberapa customer tuh mereka mengeluhkan AC-nya dibilangnya rusak karena sering bocor-bocor. Nah, padahal penyakitnya hanya di bagian sininya ya. Ada beberapa AC itu yang talangnya nggak bisa dibuka. Ini salah satu penyebab, ini lendir. Nah, ini kalau misalkan nyuci, saya tidak menjelekkan teknisi AC, tidak. Cuman saya mengajak untuk teman-teman, kalau sekiranya cuci, saran saya talangnya kalau bisa diangkat. Cuman ada beberapa produk yang tidak bisa diangkat tuh, contohnya ada Gree, ada Sharp yang UCY itu nggak bisa dibuka talang airnya. Nah, kalau ini kelebihan daripada Daikin, kita talangnya bisa kita bongkar ya teman-teman. Talangnya kita bisa bongkar habis. Nah, lendir-lendir yang tersumbat ini akan bersih teman-teman. Nah, setelah diangkat nanti saya bisa semprot dari dalam sini. Nah, sehingga lendir ini akan ikut serta kebuang. Ada juga nih habis cuci kok tiba-tiba pas begitu dinyalakan ada aroma lumpur yang kurang sedap, ada aroma tanah, aroma debu. Nah, ini salah satunya penyebabnya. Selesai dicuci tapi bagian bawah ini tidak dibersihkan dan ini akan tetap ada ya, tetap ada di talang. Untung-untung kalau drainasenya itu langsung tembus ke tembok, itu tidak akan tersumbat. Tapi salah satu penyebabnya dingin daripada AC ini nggak maksimal. Terus terdapat aroma yang kurang sedap di dalam ruangan Bapak Ibu menggunakan AC ini. Nah, ini sebagai contoh, sebagai simulasi, sebagai sampel, di mana saat AC kelihatan dari jarak kasat mata depannya ini bersih. Ya, kalau teman-teman perhatikan, ini bersih kering, belum lama dicuci ini. Itu akhirnya ini AC-nya dibongkar. Dan ada juga di dalam kasus-kasus seperti ini yang di stok saya, itu banyak kasus-kasus seperti ini. Jadi customer ini mengira AC-nya ini rusak, habis dicuci tetap begini, habis dicuci tetap aja banjir-banjir gitu, netes gitu. Pemikirannya apa AC saya jelek ya, rusak, akhirnya beli AC baru seperti itu. Nah, ini sebenarnya masalahnya di sini. Nah, dengan begini juga saya berpesan untuk teman-teman pengguna AC, jadi jangan meminta teknisi, Mas, tolong dibongkar talangnya seperti apa. Nah, pastikan kalau servis AC dengan harga murah, kok Bapak Ibu nuntut untuk cleaningnya sampai detail, itu saya rasa teknisi nggak akan mau. Contohnya dibongkarin, EPAP-nya harus, ini kan EPAP bisa diangkat teman-teman ya. Nah, ini EPAP bisa diangkat, jadi bisa dicuci semi cuci besar dari dalam sini, jadi nggak harus turun unit. Tapi tentunya dengan cas jasa servis yang tarifnya yang berbeda. Jadi jangan dengan teman-teman pengguna AC mau menyaksikan video saya nanti langsung meminta teknisi, Mas, tolong EPAP-nya dibuka, talangnya dipretelin, dicuci besar. Nah, tolong ditanya juga kesepakatan harganya. Jangan meminta dengan fasilitas yang bintang 5 tapi bayarnya yang ecek-ecek gitu teman-teman ya. Nah, jadi tolong pengertiannya. Jadi tarif cuci AC itu ada yang standar, ada yang mahal. Itu tergantung tingkat kesulitan dan tingkat pengerjaannya. Apakah dia cuci berkala biasa, apakah ingin detailing semi cuci besar. Nah, kadang kalau cuci AC yang murah-murah itu saya pastikan itu jarang sekali yang mereka ngangkat EPAP-nya ini. Hanya semprot-semprot atas, depan, udah, habis itu dikaneboin, udah selesai, bikin nota bayaran. Nah, paling hitungan minggu nanti AC-nya netes lagi gitu ya. Nah, saya berharap untuk teman-teman jangan tersinggung saya bikin konten seperti ini karena sifatnya edukasi, menjaga nama baik teknisi, juga menjaga kepuasan konsumen seperti ini ya. Jadi jangan salah tangkap lagi nih. Ada beberapa netizen kemarin keras ke saya, rumah lo di mana,
alamat lo di mana? Ya saya tantangin. Kalau lo mau datang ke tempat saya, tak kirim WA saya tapi nggak mau nongol juga. Hanya sekedar netizen yang sok-sokan, sok yes. Kalau mau pengen jadi jagoan kering tinju sana, kalau mau pukul-pukulan tak siapin nanti lawannya. Kalau saya nggak siap kayak gitu, saya males ngurusin. Itu ya. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Nah ini unit yang dianterin dari teman-teman subscriber. Di dalam juga masih ada lagi. Ini unitnya inverter juga ya. Ini unit inverter. Ini juga sama, punya subscriber yang dianterin ke sini. Ini masih proses pengerjaan. Ini saya masih tes juga teman-teman ya. Oke, jadi ini yang saya bisa sampaikan teman-teman untuk konten kesempatan kali ini, yaitu banyak banget lumut seperti ini. Teman-teman juga wajib perhatikan. Saya juga berpesan teman-teman teknisi, yuk jaga nama baik teknisi. Bagaimana teman-teman tuh bekerja dengan jujur. Saya juga berpesan kepada pengguna AC, tolong hargain teknisi juga, sama-sama cari kesepakatan harga. Jadi tidak ada saling menjatuhkan dan tidak ada saling merugikan, tapi sama-sama diuntungkan. Seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini mohon maaf, mungkin ada beberapa kalimat tayangan yang kurang sopan, yang kurang enak didengar ataupun disimak. Secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam saya untuk teman-teman netizen, salam hormat, salam sehat, semoga Anda berbahagia. Salam sehat, salam freon balap. Terima kasih pemirsa setia kami, terima kasih Indonesia.